Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mulai pelajaran hari ini, tapi sebelumnya mau disiapkan dulu. Silakan ketua kelas menyiapkan. Persiapan. Siap. Persiapan. Siap. Sudah siap. Gerak. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas yang sudah menyiapkan dan memimpin doa. Semoga dengan dibacakan doa tadi, pembelajarannya hari ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal. Amin. Oke, silakan disiapkan buku catatannya, dikeluarkan. Sudah? Oke. Oke, di sini Pak Widodo akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kalian tahu apa itu coding? Apa coding? Apa Adam? Apa?
Apa tadi? Coding? Atau yang lain? Ada yang tahu coding apa? Atau udah pernah dengar? Pernah dengar atau pernah baca? Apa menurut kalian kira-kira apa itu coding? Apa tidak? Apa? Rumus. Oke, bisa disebut yang rumus juga. Ada yang lain? Apa? Apa yang terpikir waktu saat kalian membaca atau mendengar coding? Rumus tadi itu, Raisa, Aida. Apa lagi? Apa? Pernah baca kan atau pernah dengar? Oke. Nah, dulu aku kasih tahu ya. Coding itu adalah bagian dari pemrograman. Apa? Pemrograman. Pemrograman itu apa? Pemrograman itu adalah suatu kegiatan memberi perintah kepada komputer. Karena komputer itu kalau dia nggak dikasih kerjaan, dia diem aja, ya kan? Beda sama orang. Kalau orang kalian kan suka kreatif ya, nggak dikasih kerjaan, tahu-tahu bangun candi aja gitu kan? Ada yang kayak gitu? Oh, enggak ya. Nah, kalau komputer, kalau dia tidak diperintahkan, dia ya diam aja. Nah, kalau diperintahkan baru dia bekerja. Seperti halnya seperti komputer kalian. Kalau nggak dinyalain, dia nggak nyala sendiri kan? Komputer kamu nyala. Nah, mungkin sekarang ada ya yang voice command ya, perintah melalui suara. Tapi pada intinya komputer itu tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri tanpa ada instruksi. Nah, pemrograman itu adalah sebuah menyusun perintah kepada komputer. Nah, coding bagian dari itu. Nah, coding ini adalah menuliskan kode-kode, makanya disebut coding, menuliskan kode-kode yang diperintahkan untuk ke komputer, ya. Karena komputer itu tidak ngerti bahasa Indonesia, tidak ngerti bahasa Inggris, atau bahasa Cina, atau bahasa manapun. Mereka tidak mengerti bahasa manusia. Mereka mengertinya bahasanya mereka, ya. Bahasanya mereka itu mungkin Bapak lihatin dulu ya. Sini ada. Nah, ini adalah contoh baris coding, ya. Nah, ini termasuk yang paling sedikit. Kalau sebuah aplikasi atau program komputer yang sangat canggih atau sebuah yang sangat besar, ini jumlah barisnya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Ya, jumlah baris itu gini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini satu baris. Ya, perintah-perintah kepada komputer. Kalau kalian suka main game nggak di rumah? Main game kan, game online atau di handphone itu. Nah, itu jumlah codingnya banyak sekali. Ya, nanti nih, kalian sekarang hanya perlu memahami apa itu pengenalan tentang coding. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya agar kalian memahami konsep dasar coding dan memahami tentang apa itu berpikir komputasional. Jadi sebelum masuk ke coding atau kecerdasan artifisial, kalian harus paham dulu apa itu berpikir secara komputasional. Kalau dari kata-katanya komputasional, apa yang dipikir oleh kalian? Berpikir seperti komputer. Bagus sekali Adam ya. Kalau berpikir seperti komputer, apa? Sistematis atau menurut perasaan? Sistematis ya. Tidak mungkin menurut perasaan karena komputer tidak punya perasaan. Beda sama manusia. Tapi kenapa Pak kita manusia kan punya perasaan? Kenapa disuruh berpikir secara komputer? Ya karena berpikir secara komputer itu lebih logis, lebih mudah atau lebih cepat dalam menyelesaikan suatu masalah, ya. Kalau kalian misalnya ada masalah, lapar, ada nasi, ada beras, ya, ada lauk, telur, tapi kan lapar. Kamu kok nggak makan-makan? Kan lapar. Nggak, lagi nggak mood, ya kan? Selesai nggak masalah laparnya? Enggak kan? Karena nggak mood dia nggak mau masak. Coba kalian berpikirnya komputasional. Lapar ya udah, masak nasi, masak lauk, makan, selesai kan? Nah, karena nggak ada perasaan. Coba kalau manusia kan nggak mood, lagi males,
kemarin si dia cuekin aku, jadi aku males ngapa-ngapain. Ada yang kayak gitu? Ada, ya kan? Cewek apa cowok? Cewek. Cowok juga ada. Kemarin kalah main game, diejek-ejek sama teman, aduh jadi males seharian nggak mau keluar rumah. Nah, tidak seperti itu ya. Nah, jadi berpikir secara komputer itu penting ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Bukan berarti menghilangkan perasaan pada manusia. Nih, Bapak kasih tahu dulu penjelasannya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi terhadap masalah secara logis dan sistematis, sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Yaitu tadi, kalau ada masalah diselesaikannya secara sistematis ya, tidak tergantung perasaan, moodnya gimana ya. Aduh aku lagi sedih, jadi nggak fokus ngerjainnya gitu ya. Nah, dalam KPKBS Cup nomor 32 mendeskripsikan berpikir komputasional itu adalah keterampilan problem solving. Problem solving itu apa? Penyelesaian masalah yang berjenjang melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin. Ya, jadi dia logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Sekarang kalian tulis dulu berpikir komputasional, yang ini aja ditulis. Pengertian berpikir komputasional sekarang ditulis dulu buku catatannya. Kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis, sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Kasihan Adrian kedinginan. Udah? Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang berpikir komputasional? Logis dan sistematis itu apa sih Pak? Apa? Ada yang ngerti nggak? Logis dan sistematis. Nggak mood. Logis nggak? Beda ya. Oh, nggak logis. Nah, itu kan yang logis itu yang nyata-nyata, yang masuk logika. Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu logis. Sistematis. Apa? Terstruktur ya. Ada langkah-langkahnya. Tidak asal-asalan. Jadi sistematis itu begitu. Sesuai urutan. Oke, lanjut ya. Prinsip-prinsip dalam berpikir komputasional. Jadi di berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu dekomposisi. Ya, dekomposisi itu apa? Pemecahan masalah. Ya, nanti mau jelasin. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat berpikir algoritmik. Ya, mau jelasin satu-satu dulu.
Yang pertama yaitu dekomposisi atau pemecahan masalah. Dekomposisi itu adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami. Dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya, membuat sebuah acara ulang tahun. Misalnya kalian nih, wah minggu depan Pak Hendra ulang tahun nih, yuk kita bikin acaranya. Atau minggu depan Kakak Ipi ulang tahun nih, yuk kita bikin acara ya. Nah, jadi permasalahannya apa? Acara ulang tahun ya. Nah, biar lebih mudah diselesaikan, kalian dibagi. Misalnya, Aida, Raisa, Akbar, Kalipi mengurus tentang kue, ya, mesen kue, kuenya jenis apa, ya, mesen lilinnya. Nanti Syahira, Vika, Adam, sama Nikola, Ananda ya, itu mengurus tentang dekorasi, ya. Jadi dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, ya. Nah, itu adalah pemecahan masalah atau dekomposisi, ya. Boleh ditulis dulu. Dekomposisi mencari masalah kompleks sampai yang mudah dikelola aja, sampai lebih mudah dikelola. Jangan dimainin dulu. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Intinya begitu. Dari sebuah permasalahan, masalahnya itu dibagi-bagi. Ya. Kayak kue ulang tahun dibagi-bagi. Jadi intinya kalian bagi tugas. Kalian suka kan kalau misalnya belajar dibagi kelompok? Nah, itu adalah salah satu metode dekomposisi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Sampai yang lebih mudah dikelola aja. Oke, berikutnya. Yang kedua itu pengenalan pola, ya. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan. Atau dengan kata lain menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya, memahami pola yang ada di soal deret angka. Kalian pernah kan? Soal deret angka. Nah, kalau polanya begini, 1, 3, 5, 7, 9. Berarti berikutnya apa? 11. Berarti polanya apa? Angka ganjil. Kalau misalnya apa itu tulis? 2, 6, 10, 14, 18. Setelah 18? 22. 6 tambah 4, ya. Itu adalah pengenalan pola. Pola yang dikenal adalah angka ganjil, ya. Jadi kalian harus bisa. Kalau kalian bisa mengerjakan soal deret angka, pengenalan pola, kalian bisa paham, ya berarti kalian itu termasuk berpikir secara komputasional, ya. Tulis. Pengenalan pola berarti lebih kesamaan pola berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan. Sampai sini aja. Sampai yang diterapkan. Termasuk yang gambarnya ini ya. Contoh gambar ini pengenalan pola. Jadi kalian harus bisa mencari tahu jalan keluarnya. Jadi harus tahu polanya mana. Nah, itu termasuk dalam pengenalan pola.
Udah? Oke, yang sampai diterapkan aja. Oke, terakhir pengenalan pola, satu lagi. Baru 2 ya. Ini yang ketiga. Abstraksi. Abstraksi itu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah, ya. Dengan kata lain hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Jadi kalian itu abstraksi itu hanya mengambil atau menerima yang relevan dengan untuk menyelesaikan masalah, ya. Yang tidak berhubungan dengan permasalahan kalian diabaikan. Contohnya, kalian mencari video tutorial membuat bakwan. Kalian mau bikin bakwan nih. Atau kamu bisa nggak bikin bakwan? Bisa. Ya, berarti kalian harus belajar dulu kan? Kalian cari dong video pembelajaran tutorial membuat bakwan, ya. Searching di YouTube, di TikTok, ya kan? Searching video mencari membuat bakwan. Banyak kan muncul video, ya kan? Nah, di video itu kadang kan suka ada yang bukan video tentang bakwan, ya kan? Suka begitu nggak? Ya kan? Yang tidak relevan, tidak berhubungan dengan bakwan, ya. Nah, itu makanya videonya kalian abaikan. Yang kalian lihat hanya yang video tentang pembuatan bakwan. Nah, di situ adalah tentang abstraksi. Tapi ada nggak orang lagi nyanyi video bakwan, ada video tentang game, malah lihat video game dulu. Bakwannya nggak selesai, ya kan? Nah, ada nggak seperti itu? Ada, Akbar ya? Oh iya ya, juga begitu ya. Jadi bawahnya nggak selesai-selesai. Atau kalian permasalahannya tidak mengerti tentang pelajaran matematika menyelesaikan rumus keliling. Ya, kalian lihat video tuh, mencari rumus keliling. Lagi nyari, udah muncul video, paling atasnya taunya iklan tentang game Free Fire atau apapun, ya kan? Malah lihat game dulu kan? Nah, itu kalian berarti tidak abstraksi. Nah, yang abstraksi itu ya kalian abaikan video yang tidak berhubungan dengan permasalahan kalian, ya. Jadi begitu. Itu berpikir komputasional. Oke, silakan tulis lagi pengertiannya. Sampai yang menyelesaikan masalah aja. Mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Kalau komputer begitu nggak Pak? Kalau dia permasalahannya menyelesaikan rumus keliling, nah, kalau ada video tentang bukan rumus keliling ya enggak, pasti komputer hanya mengambil yang relevan atau yang berhubungan dengan permasalahannya itu saja, ya. Yang di luar itu dia diabaikan. Filter atau menyaring informasi. Sudah? Oke. Kita lanjut yang berikutnya, yang terakhir, keempat. Apa tadi ada yang masih ingat nggak? Yang keempat apa? Berpikir algoritmik. Dulu di semester kemarin udah pernah kan dibahas tentang algoritma, ya. Nah, berpikir algoritmik itu ya berpikir algoritma yang waktu itu kita bahas di semester yang lalu, ya. Gimana berpikir algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, ya. Jadi sistematis, teratur, disusun, ya. Jadi semua yang untuk menyelesaikan suatu masalah itu kita pakai metode yang sistematis. Karena algoritma sendiri apa pengertiannya? Ada yang masih ingat? Langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Karena Pak, kenapa sih Pak harus menyelesaikan masalah? Ya karena di hidup ini semuanya jadi masalah, ya. Benar nggak? Kalian pagi-pagi berangkat ke sekolah, ya bukan berarti masalah ya, maksudnya itu sesuatu yang harus diselesaikan atau yang dikerjakan, ya. Kalian tidak mengetahui tentang
pelajaran bahasa Indonesia tentang ini. Ya, itu suatu masalah. Menyelesaikannya gimana? Ya belajar tentang permasalahan. Nah, ini ya misalnya menyusun langkah-langkahnya. Misalnya kalian mau membuat atau membuat nasi, ya. Ada beras, ada magicom, ada air. Ya, langkah-langkahnya gimana? Kalau tidak pakai langkah yang sistematis, berhasil nggak kira-kira masak nasinya? Enggak lah ya, harus sistematis ya. Sistematisnya gimana masak nasi? Berasnya masukin air, dicuci ya kan? Dicuci 2 kali. Nah, masukin ke magicom, dicolokin, baru dipencet. Kalau nggak sistematis, masukin beras, pencet, masukin airnya, ntar belum matang baru masukin air. Ya, gimana nggak? Itu kan acak-acakan. Nah, itu nggak sistematis. Itu contoh sederhana ya. Karena permasalahan itu banyak lagi yang bisa diselesaikan dengan cara sistematis. Boleh ditulis dulu. Berpikir algoritmik. Algoritmik atau algoritma itu sama ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ayo dong. Sampai di sini. Siapa yang bisa ngulang? Prinsip berpikir komputasional. Pertama apa tadi? Dekomposisi. Kedua? Pengenalan pola. Ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Berpikir algoritmik. Ya. Nah, 4 itu adalah bagian-bagian dari atau prinsip berpikir komputasional. Siapa yang bisa memberikan contoh dekomposisi? Silakan Adam, apa? Menyiapkan menyiapkan kegiatan ulang tahun seperti itu. Oh ya, yang kayak tadi Bapak bilang. Selain itu, yang selain ulang tahun ada nggak? Contohnya, coba tadi kan kalian udah paham tuh dekomposisi apa? Memecah masalah ke bagian yang lebih kecil. Jadi contohnya Bapak bilang menyiapkan acara pesta ulang tahun. Atau selain itu, ada nggak? Belajar kelompok. Oke, Ataya. Belajar kelompok. Belajar kelompoknya gimana? Kamu gimana? Misalnya apa belajar kelompoknya? Oh, permasalahannya apa dulu? Kalian mempelajari apa dulu misalnya? Market rumah Betawi. Oh, market rumah Betawi. Nah, terus kalian bagi per kelompok ya. Nah, di kelompok yang kecil-kecil itu ada yang ngerjain apa? Ada yang nempel, ada yang ngecat. Ada yang nempel, ada yang ngecat. Ya, benar ya. Kayak gitu. Itu adalah contoh pemecahan masalah. Ya. Belajar kelompok. Atau apa lagi? Menyusun acara 17 Agustus, ya. Bisa kan? Itu panitia juga kan? Nah, dibagi-bagi. Kira-kira dibagi kelompoknya apa? Andi. Panitianya dibagi-bagi berapa misalnya? Apa? Bagian pembawa acara, ya kan? Bagian yang beli hadiah, gitu kan misalnya? Nah, seperti itu ya. 17 Agustus. Nah, itu juga bisa jadi bagian dari di dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Siapa yang bisa ngasih contoh selain yang tadi Bapak kasih? Pengenalan pola. Ya? Aida? Atau contoh yang lain? Apa tadi? Abstraksi? Jadi gua bilang kalian searching video di YouTube ya kan buat bakwan, selain bakwan jangan abaikan. Contoh abstraksi ada yang bisa ngasih contoh? Coba kalian lihat kegiatan kalian sehari-hari. Yang kira-kira itu abstraksi. Apa? Coba bayangin. Kalian dari pagi ngapain? Belajar. Ada juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, kegiatan pembelajarannya ya. Sekarang boleh komputernya dibuka.
Ya, buka browsernya Google Chrome. Udah buka Google Chrome? Kalian buka di Google Chrome-nya, ketik kidlocoding.com. Udah? Muncul nggak? Nih, yang muncul kayak gini nih. Nih, kayak gini. Muncul nggak? kidlocoding.com. Muncul di komputernya? Nah. Udah ada ini, basic coding, sequence, loop, ya. Kalian pilih yang basic coding dulu. Nah, di sini ada ambulance ride, alien escape, rabbit run, ice cream truck. Kita coba rabbit run dulu ya. Rabbit run. Nah, coding for kids, kalian klik ini. Nah, ada iklan ya? Tunggu dulu sebentar, tunggu. Nah, kalian coba kita dari yang level 1. Nah, di sini ada kita ngasih jalan buat si kelincinya menemukan wortel. Ya, gini. Tarik. 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 Nah. Lanjut level 2. Nah, kira-kira kemana? Lurus. Lurus. Ya. Oke. Silakan dilanjutkan. Oke, 5 menit siapa levelnya yang paling jauh ya. Dimulai. Coding, rabbit run, bawah, klik, tunggu. Nah, mulai level 1. Udah level berapa? 6. Level berapa? 6. 6. Oke, coba sebentar. Kalau dari sini, menurut kalian, kalau prinsip berpikir komputasional apa ini? Pengenalan pola. Oke, bagus banget, Adam. Ya, baru level 6. Berapa, Dian? Level 4. Level berapa itu? 5. Bisa level berapa? Ini berapa ini? 7. Makin tinggi levelnya makin susah ya. Ya kan? Kali pilih level berapa itu? 7. Benar nggak? Makin tinggi levelnya makin susah ya, makin banyak. Nah, polanya harus kalian kenali.
9. 1 menit lagi. Terus Berapa ini? 9. 9. 9. 8. 12. 12 Mas. 12. Salah, Mira. 12. Minta obesitas. 20 detik lagi. Lima, 4, 3, 2, 1 habis. Waktunya habis. Coba Akbar berapa? Adam. 14. Stop. Apa? Tadi 12. Kamu? 11. Ini 11. Belakang? 13. Ya. Oh iya, 13. Oh. Ya, sama. Jadi permennya cuma 2 ya. Bagi setengah. Oke, dapat permen. 12. Tadi katanya 12. Ya udah dibuka. Mana? Ya udah nanti Bapak kasih ya. Oke. Nah, perhatikan. Kita coba game yang lain ya. Ini banyak ya. Kita coba yang function. Nah, kita misalnya pilih connect the dots. Ya. Nah, bisa pilih dari 1 dulu ya. Biasakan dari 1 dulu. Nah, ini kira-kira gimana? Kanan, bawah. Coba kanan, bawah. Ini lihat. Kanan, bawah. Lalu play. Oke, level play berarti sama. Bawah kiri. Gak apa-apa diulang. Bawah, kanan, atas, bawah lagi, baru kanan. Jadi bawah lagi. Atas, bawah. Bawah dulu, baru kanan. Nah, salah itulah. Ke bawah dulu. Pastiin
Fungsinya muncul di sini. Nah, gitu. Buka yang tadi, kenapa ditutup? Kenapa? Bertiga, Pak. Iya ini, coba bawah dulu. Bawah, kan, diklik aja nggak usah digeser. Kanan. Pastiin masuk, klik lagi. Nah, kanan, atas. Pastiin masuk di sini ya, atas. Ke bawah dulu, baru kanan lagi. Bawah. Bawah, kanan. Nah, atas dulu, atas, bawah lagi. Aku nggak muat. Apa nggak muat? Ininya, Pak. Terusin aja nggak apa-apa. Nggak usah digeser, diklik aja. Maksudnya? Ini diklik aja. Nggak usah digeser. Kamu kan geser-geser gini ya. Ini mau yang mana lagi? Jadi bawa lagi. Bawah lagi. Udah bukan. Kanan. Coba. Belum. Di sini aja nih. Misalnya ini kan ke bawah dulu. Bawah. Diklik aja, nggak usah. Nih. Bawah, kanan, atas, bawah dulu. Baru kanan lagi. Berarti gitu. Diklik aja, nggak usah digeser-geser dibilangin. Nah, gitu. Bisa kan? Eh, ada. Alah. Nggak usah digeser, diklik aja juga muncul dia. Iya, kasih ya, Kak. Nah, gitu. Bilangin. Pak, nggak muat emang nggak muat, Pak. Bukan nggak muat. Dah. Kalau di full screen dia itu. Bisa login. Oh, ini ada fungsi ini nih. Ini jadi, ini kan ke bawah. Samping, atas. Nah ini baru bawah lagi kan. Coba ini ya. Oh iya, jadi dia kayak ngulang itu pakai itu, pakai yang ini. Ya. Jadi nggak gini. Nanti nggak maksudnya. Ini kan bawah dulu, kan bawah, samping, Itu atas. atas. Oh, itu atas. Ini atas. Oh sih. Bawah, kanan, atas. Nah ini ulang. Ini, kan? Bawah lagi ya. Atas. Oh bukan. Itu yang nggak muat ya? Oke. Kita coba yang lain. Kita coba sequence.
Mana? Jangan. Rumah cewek-cewek. Coba connect. Ini sama ya connect berarti ya. Push the block, push the block. Oke. Tapi kalau ada yang mau nyoba yang lain boleh ya, kalian explore. Coba kita yang nomor 1. Oh, gini. Jadi push the block ini kalian kayak nge-push kotaknya. Misalnya kanan dulu, baru atas. Terus kalian ke bawah. Bawah lagi. Ke kanan. Baru ke atas. Bawah, bawah, kanan. Nah, ke atas. Paham nggak? Jadi kamu kayak, ini kamu nge-push kotaknya. Ini berarti dia nge-push, mendorongnya kemana? Ke kiri kan? Kiri. Apa? Dihilangin, ditarik. Apanya? Ditarik. Nah, ini. Berarti ini dia ke bawah dulu, ke bawah terus ke kanan. Diklik dulu lah. Boleh, boleh. Wah, ya, ini nggak boleh. Masih. Pindah aja, pindah. Pindah ke belakang. Tuh, komputer yang gede. Boleh. Oke, coba perhatikan dulu. Kalau yang seperti ini, ya, kalian hanya mengambil yang kalian butuhkan ya untuk mempush atau mendorong kotaknya. Ini kalau di prinsip berpikir komputasional masuknya apa? Abstraksi. Ya, abstraksi. Bagus Adam ya. Jadi kalian hanya mengambil yang dibutuhkan saja, nggak harus semua ya. Nah, ini masuk dalam ke abstraksi. Contohnya gini, Bapak hanya butuh 2 ini. Ke bawah lalu ke kiri. Bawah lalu ke kiri. Nah, jadi itu udah selesai masalahnya, enggak tanpa harus mengambil semua langkah-langkahnya. Siapa ini ya? Ini ya, itu udah tahu. Kidlo coding. Ya.
Apa? Ada. Oke, kita udah selesaikan dulu pembelajaran hari ini. Oke, mohon perhatiannya sebentar. Perhatiannya sebentar. Oke, stop dulu mainnya. Nah, tadi kita sudah melakukan beberapa games ya yang kalian pakai di video coding. Contohnya tadi apa yang pertama? Rabbit itu ya yang kelinci mencari itu kan. Nah, itu tadi kalau dilihat ke prinsip berpikir komputasional, apa tadi? Masuknya kemana? Pengenalan pola. Ya, tadi Adam jawab bagus sekali ya. Terima kasih. Terus tadi yang push the block, yang di sini Bapak. Itu masuknya apa? Ya, abstraksi ya. Karena kita hanya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalahnya ya. Tidak perlu semua langkahnya dipakai. Kalau dipakai semua malah berantakan, malah kemana-mana. Oke.
Nah, itu tadi yang kita pelajari. Terus tadi ada lagi berpikir algoritma ya. Berpikir algoritmik itu nanti ada di sini. Ya, yang loop itu juga termasuk. Terus yang function. Terus tadi yang pengenalan pola, abstraksi. Apa yang pertama tadi? Prinsip berpikir komputasional? Apa? Dekomposisi ya. Nah, itu nanti kita bisa cari games yang melakukan dekomposisi. Oke, sampai di sini dulu. Di pelajaran berikutnya kita akan mengenali tentang kecerdasan artifisial ya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial ya. Jadi kecerdasan artifisial itu apa sih ya? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan ketua kelas. Oh, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan, bagus sekali. Nggak apa-apa. Silakan ketua kelas disiapkan dulu. Mimpin doa pulang kembali ya. Silakan. Persiapan siap. Persiapan siap. Persiapan siap. Duduk siap. Gerak. Sebelum kita pulang, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalian mau lanjut main dulu boleh ya?